Workshop ini berlangsung selama hari dari tanggal 15 sampai dengan 18 September 2025, dimulai setiap hari pukul 13.15 sampai dengan selesai dan menggunakan link Zoom yang sama setiap harinya. Jadi, untuk Bapak Ibu cukup simpan tautan ini untuk mengikuti sesi-sesi berikutnya di waktu yang sama. Berikut adalah susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama ada pembukaan, pembacaan doa, foto bersama, materi hari kedua yaitu unit usaha simpan pinjam yang akan disampaikan oleh Teh Sylvia, lalu diskusi tanya jawab dan diakhiri oleh penutup. Sebelum kita mulai materi, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan melakukan foto bersama. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Boleh ya Bapak Ibu diaktifkan terlebih dahulu kameranya agar kita bisa memulai sesi dokumentasi ya. Untuk Teh Sylvia, Pak Fikri dan Kak Bilal boleh diaktifkan terlebih dahulu kameranya. Baik, bisa kita mulai Bapak Ibu sekalian. Satu, dua, tiga. Boleh sekali lagi ya Bapak Ibu, gaya bebas juga boleh. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Selanjutnya kita mulai ke materi ya Bapak Ibu terkait simpan pinjam. Nantinya apabila selama penyampaian materi, Bapak Ibu boleh langsung pertanyaan di kolom chat atau menyampaikan langsung saat sesi tanya jawab nanti. Kepada pemateri Teh Sylvia, apakah sudah siap Teh? Sudah. Suara saya clear, Mbak Ayu. Clear Teh. Oke, baik. Kepada Teh Sylvia dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Ayu yang sudah mempersilahkan saya untuk menjadi pemateri pada siang hari ini. Dan selamat datang. Saya ucapkan selamat siang juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu di sini dari selaku peserta workshop Sakti Center yang mana untuk hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai simpan pinjam seperti itu ya. Dan di sini juga selain ada peserta dari koperasi ada juga dari RO ya, Representative Officer. Nah, di sini sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh tim kami melalui grup WhatsApp, kita sama-sama untuk mempelajari bagaimana sih untuk melakukan simpan pinjam di aplikasi Sakti. Nah, untuk hari kemarin, di hari pertama, kita sama-sama sudah membahas ya yang disampaikan oleh Mbak Ayu terkait aplikasi Sakti ini. Nah, untuk aplikasi Sakti, PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo ini kan kalau yang kemarin sudah dibahas itu ada dua ya, ada dua platform. Yang pertama itu ada aplikasi Sakti Online yang mana ini bisa mengelola seluruh tata kelola kelembagaan koperasi seperti dari mulai data anggota, kemudian juga tentang transaksi, simpanan, pinjaman dan lain sebagainya. Dan untuk di hari kemarin tuh selanjutnya tuh yang kedua tuh ada aplikasi Sakti Link ya Bapak Ibu. Yang mana aplikasi Sakti Link ini eh, adalah salah satu platform atau aplikasi yang bisa diakses melalui mobile apps gitu dan bisa diakses oleh seluruh anggota koperasi. Nah, jadi kalau misalkan untuk aplikasi Sakti Online ini hanya bisa dikelola oleh pengurus koperasi saja atau sebagai admin seperti itu ya, admin atau kasir. Nah, kalau yang untuk aplikasi Sakti Link itu merupakan kelebihan dari PT SKK itu sendiri karena kami sudah menyediakan seperti mobile banking tapi tetap berbasis koperasi. Jadi memang saat ini PT SKK ini sudah lebih ke depan gitu ya. Jadi kita sudah menyediakan untuk aplikasi semacam mobile banking tapi tetap berbasis koperasi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau kemarin
kita itu membahasnya mengenai sakti online lebih dari pengaturan, kemudian juga anggota yang sudah disampaikan oleh Mbak Ayu dan juga Mas Rama ya. Nah, untuk hari ini kita membahasnya fokus kepada simpan pinjam Bapak Ibu oleh saya Sylvia yang dari tim Sakti. Nah, di sini kita bisa kembali lagi ke eh, website di pelatihan.icop.id/apps ya Bapak Ibu. Di sini untuk usernya boleh silahkan masuk ke user-user yang sudah tersedia. Di sini ada user 1 sampai dengan user 10. Nah, boleh nih Bapak Ibu kalau misalkan ada tulisan kayak user ini sudah digunakan oleh user lain, boleh ganti gitu atau mungkin tunggu berapa menit. Nah, Bapak Ibu boleh ganti usernya tuh. Nah, jangan berarti Bapak Ibu kalau di sini kan saya pakai user 2 ya. Nah, Bapak Ibu jangan login juga pakai user 2, tapi mungkin bisa pakai user 1, user 3, 4, 5, 6 sampai dengan user 10 seperti itu. Nah, di sini kita pilih kantor pusat dan passwordnya juga karena ini akun pelatihan, ini masih menggunakan jadi antara username sama passwordnya itu sama. Jadi kalau misalkan yang user 2 berarti passwordnya juga user 2, user 1 passwordnya juga user 1. Seperti itu Bapak Ibu untuk proses loginnya. Baik, kita login, kita langsung masuk ke intinya ya Bapak Ibu. Di sini kemarin mungkin sudah dikenalkan oleh Mbak Ayu terkait tampilan-tampilannya di sini ada apa-apa saja. Di sini juga seperti Koperasi Sakti ya, karena kita di sini Koperasi Demo Sakti seperti itu. Karena kan ini hanya untuk akun pelatihan saja. Jadi jangan khawatir kalau misalkan Bapak Ibu, Mbak, saya mau coba-coba deh. Saya mau mendaftarkan diri saya. Contohnya kayak gimana sih? Boleh banget ya Bapak Ibu ya. Jangan khawatir, misalkan kadang tuh suka ada yang, Mbak, kalau saya kayak gini nggak apa-apa nggak ya? Atau mungkin saya takut rusak, takut gimana? Nggak apa-apa Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh untuk mengeksplor di untuk apa namanya si pelatihan untuk akun pelatihan ini yang penting jangan sampai misal ngubah-ngubah password ya Bapak Ibu ya karena itu nantinya kesulitan juga di kaminya seperti itu. Oke, kemarin sudah sama Mbak Ayu dibahas mengenai menu administrasi itu lebih fokusnya ke anggota. Nah, Mbak Ayu juga mungkin sudah menyampaikan terkait bagaimana cara men-setting produk simpanan, tapi secara general ya Bapak Ibu ya. Di sini saya akan kita kupas tuntas tentang bagaimana sih cara melakukan caranya misalkan setting produk dari simpanan baik itu modal, harian, berjangka, deposito seperti itu. Nah, kalau modal ini sudah kemarin disampaikan oleh Mbak Ayu. Nah, di sini kalau yang sudah terdaftar di sini, simpanan modal nih ada berapa ya? Ada 5 di sini ya. Ada simpanan khusus modal, simpanan khusus anggota, simpanan pokok, simpanan sukarela, dan juga simpanan wajib. Mungkin ini ditambahkan oleh koperasi yang lain yang sedang melakukan pelatihan juga. Nah, jadi kalau misalkan kita mau ngelihat settingan produknya ini ada di sini, dan jika kita ingin menambahkan, ini kita bisa klik ke menu tambah, Bapak Ibu. Di sini akan ada pokok, wajib, sukarela, dan juga setara modal. Seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Mbak, misal saya cuma ada simpanan, simpanan pokok sama simpanan wajib aja. Itu bagaimana? Boleh-boleh aja ya Bapak Ibu ya. Nggak mesti kayak gini karena apapun yang ada di Sakti ini tetap dikembalikan lagi ke kebijakan koperasinya masing-masing. Seperti itu. Seperti settingan produk seperti ini. Nah, misalkan Mbak, saya nggak 100.000 gitu. Jadinya nilai setorannya misalkan 50.000. Nah, ya udah kita tulisnya misal 50.000 rupiah. Jadi ini masih bisa diupdate-update ya Bapak Ibu ya. Terus juga untuk perkiraan debit kreditnya itu disesuaikan dengan akun COA tiap koperasi. Nah, untuk maksimum setoran jika ada bisa dipilih dan jika tidak ada bisa diklik nol aja. Untuk kode itu sendiri ini bisa diisinya 5 karakter Bapak Ibu maksimalnya itu 5 karakter bisa kombinasi antara angka dan juga huruf seperti itu misalkan kadang tuh ada nah kayak di sini ya SK2 itu tetap bisa kayak gitu jadi jangan khawatir misalkan kodenya ini kalau di koperasi saya ini bisa disesuaikan dengan aplikasi saktinya kemudian selanjutnya untuk produk simpanan harian. Nah, untuk produk simpanan harian itu, jadi misalkan koperasi saya ini ada simpanan hariannya gitu. Entah mungkin disebutnya sebagai simpanan harian anggota, simpanan hari raya, seperti itu. Ini bisa mangga di settingkan produknya di sini. Jadi biar nanti pada saat anggota melakukan transaksi, itu sudah langsung Bapak Ibu ada di
ada di tabelnya gitu. Jadi ini anggota tuh mau simpannya simpanan apa nih gitu. Kemudian untuk biasanya yang wajib untuk disettingkan oleh kami selaku tim sakti, ini ada yang namanya rekening ponsel anggota Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau kemarin sudah dibahas oleh Mbak Ayu terkait aplikasi Sakti Link. Nah, aplikasi Sakti Link ini masuknya kemana tuh saldonya? Nah, di sini Bapak Ibu ada di rekening ponsel anggota. Jadi, bagaimana cara anggota ini melakukan top up aplikasi Saktiling? Nah, bisa juga dengan cara menyetorkan di simpanan hariannya dalam produknya itu rekening ponsel anggota. Seperti itu. Nah, ini biasa default sudah kami settingkan. Untuk yang lain-lainnya ini bisa diubah juga. Nah, paling bedanya di sini nih antara rekening ponsel sama rekening yang normal. Kalau rekening ponsel kita masuknya gini, gitu. Kalau normal mah biasa aja. Yang lain-lainnya itu masih sama. Oke, di sini buka rekeningnya juga bisa normal. Kalau normal itu yang dimaksud dibuka secara manual gitu ya. Jadi setiap anggota ini bisa diaktifkan, bisa tidak untuk simpanan harian ini. Tapi kalau misalkan yang tadi simpanan modal itu biasanya wajib langsung secara otomatis terbuka, Bapak Ibu. Untuk buku rekening ini ada yang normal atau yang otomatis. Kalau otomatis berarti semua anggota itu memiliki simpanan harian ini. Tapi kalau misalkan normal itu bisa kita lakukan secara manual seperti itu. Nah, di sini ada untuk perkiraan debit kredit ini bisa disesuaikan juga dengan akun COA Bapak Ibu. Misal kadang tuh mungkin kalau sekarang tuh ada KDMP ya, di mana KDMP ini merupakan koperasi baru. Kadang saya mendapat pertanyaan gitu, Mbak, ini kan kita harus masukin akun COA ya, sedangkan kami koperasi baru, bagaimana nih Mbak? Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir untuk KDMP yang mungkin belum memiliki akun COA dan bahkan memang baru berdiri seperti itu ya, belum terlalu aktif, itu kami biasanya ada yang namanya COA standar Bapak Ibu. Maksud dari COA standar adalah COA yang mungkin bisa digunakan oleh semuanya dengan neracanya itu masih pada nol neraca saldonya seperti itu. Jadi tenang aja Bapak Ibu, eh, gak usah nggak usah pusing-pusing gitu ya kalau misalkan ingin menggunakan aplikasi Sakti semuanya itu bisa kita buat semudah mungkin Bapak Ibu seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada yang namanya simpanan berjangka. Nah, jadi kalau misalkan dari koperasi Bapak Ibu kita menyediakan simpanan berjangka nih. Nah, ini bisa disettingkan di sini. Nah, kayak di sini lumayan banyak ya. Itu dari koperasi-koperasi yang lain. Ada siaga, simpanan cakra yang C2, ada simpanan pendidikan, simpanan berjangka, seperti itu. Untuk jangka waktunya itu sendiri juga bisa disesuaikan. Ada yang di sini 12, 36, mungkin 24, dan juga jasanya itu juga bisa disesuaikan Bapak Ibu. Jadi misalkan, nah paling yang perlu dicatat adalah ini jasa kita tuh memerlukan per tahun. Jadi kalau Bapak Ibu ingin men-setting produk sendiri, jangan lupa untuk dikalikan dengan 12 ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan Mbak kalau saya itu bunganya 0,3%. Kemarin tuh saya sempat dapat case seperti itu. Saya bunganya 0,3%. Berarti kalau dalam 1 tahun jadi 3,6%. Jadi disesuaikan aja di sininya. Dan kita juga sudah mendukung untuk desimal ya. Di sini kode, kemudian juga produk, nilai setoran, lalu juga perubahan jasa berlakunya untuk apa? Apakah untuk rekening baru kah? Atau mungkin untuk semua rekening? Dan untuk tipe perhitungannya, apakah jatuh tempo atau akhir bulan? Nah, misalkan jatuh tempo setiap tanggal 10 contoh, itu bisa. Atau mungkin akhir bulan, setiap tanggal 31 atau 30 seperti itu. Dan di sini seperti biasa ada untuk update akun perkiraan. Maksudnya, mungkin kalau ada yang bertanya-tanya Mbak untuk fungsi akun perkiraan gimana ya kalau buat koperasi baru tuh masih agak bingung mungkin ya. Nah, jadi nanti pada saat penjurnalan itu lebih mudah untuk dikelompokkannya, Bapak Ibu. Ringkasnya seperti itu. Selanjutnya, di sini ada yang namanya deposito. Nah, jadi jika koperasi Bapak Ibu juga ini apa namanya ke memiliki produk simpanan deposito, ini bisa dimasukkan di sini. Di sini kayak ada simpanan sukarela khusus, ternyata masuk deposito. Itu kembali lagi kepada koperasinya masing-masing. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya perubahan nilai simpanan. Ini biasanya nggak terlalu
rinci dibahas pada saat workshop Sakti Center ini. Tapi jika Bapak Ibu mungkin penasaran, jadi boleh Bapak Ibu untuk bisa bekerja sama dengan PT Sakti Kerja Kolaborasi untuk menjadi mitra agar nantinya koperasi Bapak Ibu bisa mengimplementasikan aplikasi Sakti ini karena tentunya banyak sekali kemudahan ya Bapak Ibu untuk aplikasi Sakti. Di sini saja ada pinjaman. Nah, kalau pinjaman ini sebetulnya masih sama. Ini kita sama-sama setting produk ya Bapak Ibu. Untuk setting produk ini, produk pinjaman, jadi ada kode produk jenis jasanya. Di sini kita sudah tersedia apakah koperasi itu ingin jenis jasanya itu flat atau menurun atau anuitas. Jadi itu bisa dikembalikan dengan kebutuhan koperasinya masing-masing. Mohon maaf ini ada kendala ya. Oke, sudah. Nah, di sini ya produk, kemudian juga jenis jasa, metode jasa, kemudian juga simpanan jika ada simpanan yang menjadi syarat. Nah, ini sudah ada perkiraan debit kreditnya nih. Ini diginiin biar lebih mudah ya. Perkiraan debit pencairan di sini, perkiraan kredit pencairan di sini, kayak gitu ya, Bapak Ibu. Nah, di sini produk-produk yang sudah tersedia nih di aplikasi Sakti ini, aplikasi pelatihan. Kemudian eh, ini ada yang namanya iuran juga Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada koperasi ini yang kadang tuh ada iuran, misalkan iuran 5.000 per bulan gitu. Ini juga bisa menggunakan ini. Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu untuk setting simpanan produk juga pinjaman apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke simulasi transaksinya nih Bapak Ibu. Boleh jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Baik, mungkin dari Bapak Ibu apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin lanjut saja nih ke Ya, siap, siap. simulasinya. Dengar ya? Dari Pak Warjo. Halo Mbak. Ya, boleh silakan Pak. Ya, di dalam aplikasi ini namanya iuran itu bagaimana ininya sifatnya? Kalau setahu saya itu kan adalah kalau di koperasi itu kan ada simpanan pokok, simpanan wajib dan sebagainya. Nah, simpanan sifatnya. Nah, kalau iuran, apakah uang yang dikasihkan iuran itu bisa hilang atau tetap ada di situ? Terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya. Oh iya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Nah, ini kenapa sih ada yang namanya simpanan dan juga ada iuran? Jadi kadang tuh koperasi-koperasi itu memiliki eh, penjelasan yang berbeda-beda gitu, Pak. Jadi misalkan memang ada yang simpanan pokok, simpanan wajibnya seperti itu, tapi ada juga yang eh, kita tuh misalkan ada iuran, pas itu saya pernah lihat ada iuran kematian. Jadi antara simpanan dan juga iuran kematian itu beda. Nah, iuran kematian itu fungsinya apa? Mungkin jika ada anggota koperasi yang meninggal, itu bisa digunakan melalui yang iuran ini. Jadi dibedakan dipisahkan antara simpanan dan juga iuran. Atau mungkin ada juga yang iuran, misalkan iuran apa ya? Pas itu sempat ketemunya iuran yang kematian aja sih. Atau mungkin ada juga yang iurannya tuh iurannya cuma sekedar iuran aja gitu. Itu di luar dari simpanan pokok maupun simpanan wajib atau simpanan harian yang lainnya. Seperti itu. Jadi memang mungkin perbedaan bahasa aja, ada beberapa koperasi yang menerapkan ini adanya iuran. Tapi kalau misalkan tadi terkait ini masuknya kemana nih? Apakah itu hilangkah atau mungkin bisa diolah yang nantinya masuk ke SHU dan lain sebagainya? Ini dikembalikan lagi ke koperasi. Jadi apakah ini tetap sebagai tabungan yang bisa ditarik atau mungkin tidak bisa ditarik? Jadi kalau ini kami siapkan aja untuk koperasi-koperasi yang memang memiliki iuran. Nah, biasanya yang punya iuran kayak gini tuh kalau KSP sih jarang, tapi saya lebih menemukan di koperasi konsumen. Nah, mungkin entah koperasi konsumen, koperasi jasa itu suka ada iuran-iuran kayak gini. Seperti itu, Pak. Ya, pada intinya adalah namanya iuran itu kan biasanya tidak melekat kepada ini. Kalau misalnya adalah untuk dana kematian dan lain sebagainya, itu biasanya diambil kepada dana sosial.
itu diambilkan dari koperasi sebenarnya, bukan dari perorangan. Kalau kita menyantumkan biaya apa namanya biaya iuran itu dari perorangan, itu khawatirnya mereka kan akan meminta uang-uang tersebut, gitu kan. Apakah dijadikan jasa, ada jasanya atau apa segala macam itu. Nah, tapi kalau namanya iuran itu kan biasanya suka hilang, itu tidak tidak lagi dalam bentuk uang kita gitu sebagai anggota gitu. Makasih. Oke, iya baik Pak. Terima kasih kembali. Kalau apa yang disediakan karena kami kan di sini hanya sebagai tech provider aja ya Pak ya. Kami menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang ada di koperasi. Jadi kalau misalkan terkait kebijakannya seperti apa dari koperasi itu mangga dikembalikan lagi kepada koperasi dan kami di sini pun memang hanya menyediakan. Jadi kalau misalkan ada koperasi yang menggunakan fitur iuran ini boleh dan jika tidak menggunakan itu nggak masalah juga gitu karena itu bukan suatu hal yang wajib untuk diisi, Pak, seperti itu. Iya, aplikasi ini kan apa namanya untuk aplikasi untuk koperasi masing-masing ya. Khawatirnya kalau seandainya itu kan akan menjadikan rekrut kepada dalam apa namanya pembukuan keuangan, ya kan pelaporan keuangan. Nah itu kan harus jelas harusnya kalau apakah masuk bilang atau apa segala macam itu. Itu Oke, maksudnya. iya baik, terima kasih Pak. Iya, jadi kalau misalkan untuk aplikasi Sakti ini kadang memang suka ada beberapa fitur yang di-requestkan oleh koperasi. Jadi ini hasil hasil request koperasi, kemudian juga ketika dipertimbangkan, oh ternyata memang untuk fitur ini dapat disesuaikan gitu, dapat diimplementasikan kepada seluruh anggota, seluruh koperasi gitu. Seperti itu. Jadi ini sebagai karena kan mungkin kemarin pada saat pengenalan company profile ya dari Mbak Ayu sendiri sudah menjelaskan untuk PT Sakti Kerja Kolaborasi Indo ini saat ini memang senantiasa untuk meningkatkan seperti itu ya, baik itu dari segi fitur maupun yang lain-lainnya. Jadi memang ini sebagai suatu improvisasi yang dilakukan oleh PT Sakti itu sendiri. Seperti itu, Pak. Terima kasih ya, Pak, atas masukannya. Oke, Iya, iya. Jadi hargai itu pun anggota masa kalau ada. Ya. Kalau kita mau kita memiliki aplikasi ini, suatu koperasi itu bagaimana ininya, eh, sistemnya? oh iya, untuk Nah, jika saya tertarik kan ya dari Pak, koperasi di DMI ini. iya, Mm-mm. jika tertarik menggunakan aplikasi Sakti, mungkin nanti bisa dihubungi oleh Mas Dias ya Pak. Dari Bapak sendiri, apakah sudah mengirimkan, sudah mengisi link absensi Pak? Udah pagi. Belum. Belum, Kita belum. ke Parjo, Oh belum ya. baru kan itu Oke, dari mungkin bulan ini bisa, April. eh, eh, bisa nanti dicatat ya oleh Mas Dias ya Mas. Boleh bantu nanti Ya, bisa dihubungi langsung oleh Mas Dias. Jadi nanti jika ingin disosialisasikan lebih lanjut terkait aplikasi Sakti itu bisa nanti oleh tim bisnis kami. iya. Itu sistem-sistem uh, menggunakan aplikasi ini bagaimana ya dengan sistem kita yang menggunakan misalnya koperasi saya DMI gitu ya. Itu bagaimana sistemnya? Apakah beli softwarenya atau terus kemudian pemeliharaan dari software tersebut? Apakah ada providernya? Apa Oh atau oke. software apa namanya? Ya aplikasinya Maksudnya ya apa namanya? websitenya gitu. Server. Oke Nah, oke. server. Iya. Oke baik. Sepertinya untuk pertanyaan ini bisa langsung oleh Mas Dias nih. Baik, Pak Warjo, terkait Ya, ya apa namanya siap. detailnya nanti kemarin Mas Rama mungkin udah ngechat Pak Warjo ya. Nanti Pak Warjo bisa Ya, ngisi ya. asesmen sih Pak, link asesmen itu isinya tentang profil koperasi, lalu data-data koperasi. Ya. Nanti ketika sudah mengisi, kita akan membuatkan surat penawaran resminya. Seperti itu sih Pak. Hmm. Nanti kita kirim Ya, apa ya, ya. via Jadi chat kebetulan untuk. di Zoom bareng-bareng sama pengurus, Pak. Jadi Oh, siap. kebetulan lagi ini semua pengurus ada di sini. Oke, Cuma baik, Pak. kalau dijelaskan sih lebih bagus. Karena Oke, ada siap Pak. ngumpul ini Oh, pengurus. siap Pak. Dia yang di layar itu Pak Ketua itu. Oh, mantap. Siapa? Nanti mungkin dari apa diwakili nama Pak Warjo diisi Pak ya link profil koperasinya. Ya. Nanti kita Oh, nanti diisi. Setelah itu nanti kita buatkan surat penawaran resminya. Nanti setelah itu mungkin kita bisa diskusi lewat Zoom secara langsung antara Sakti dan pengurus dari Koperasi DMI Karangtengah sih Pak. Gitu aja Pak ya. oh, Ya, oke, oke, siap. baik, baik. Oke, siap. Ya, Oke, Pak, ya. ya.
saya ini lagi ya. Kalau aplikasi ini kan istilahnya kan apa namanya? Apakah aplikasi ini di setiap koperasi kan biasanya beda-beda ya? Hmm, Walaupun sama koperasi, ada koperasi konsumen, ada koperasi produsen ya dan lain sebagainya gitu kan. Itu kan pasti beda-beda. Apakah aplikasi ini bisa menyesuaikan dengan hal tersebut gitu? bisa Pak. Kita bisa di Sakti ini kita bisa mulai dari KSP yang utama, lalu konsumen, koperasi produksi, koperasi multi pihak, koperasi jasa, bahkan nah sekarang juga KDMP, KDMP kita sudah bisa menyesuaikan Pak. Jadi nanti mungkin apabila ada beberapa fitur atau modul yang kiranya tidak perlu digunakan oleh koperasi nanti bisa di hide sih, bisa gitu, gitu sih Pak. Jadi nanti menyesuaikan Pak sesuai Nah, itu kebutuhan. yang menyesuaikan itu kita sendiri atau dari sana? Dari koperasi bisa, dari dibantu sama kita bisa Pak. Seperti itu Pak. Bisa langsung gitu ya. Mungkin kan Oke. kalau untuk koperasi konsumen kan, Nah, itu transaksi yang diperoleh, ya mm, transaksi yang diperoleh mulai misalnya kita katakanlah saya sebagai anggota apa simpanan wajib gitu ya. mm, Itu apakah setiap transaksi itu bisa langsung menjadikan laporan keuangan? bisa Pak, Laporan langsung Pak. keuangan itu ada misalnya apa namanya langsung pada SHU, terus Hmm, neraca, laba dan sebagainya. itu langsung Pak. Ya, otomatis langsung. Aha. Itu langsung nanti mungkin Mbak Silvi juga sambil mempraktekkan Pak ya terkait apa nanti apa tampilan nanti laporannya seperti apa di neraca dan apa dan lain-lainnya seperti itu sih Pak. Itu udah langsung real time ketika ada transaksi dia langsung otomatis apa namanya masuk ke laporannya nanti bisa langsung ditarik datanya ke Excel seperti itu Pak. Ini biaya nggak wajib. Biayanya udah tahu. Ya, ya. Itu sistem sistem biaya pembiayaannya gimana itu? Kalau kita Pembiayaan misalnya itu, ingin menggunakan aplikasi ini gitu, nah sebagai anggota. pembiayaan itu mungkin nanti di akhir sesi Pak saya jelasin apa untuk pembiayaan kita apa program khususnya sekalian nanti ketika akhir acara ini kita akan infokan terkait penawaran khusus di acara workshop ini Pak. Seperti itu Pak. Oke, siap, siap, Ya. siap. Oke, makasih Pak. Enggak, boleh lanjut Tes Silvi. Oke, sip. Terima kasih banyak Mas Dias atas bantuannya aja dan kami sangat menunggu ya ini dari KDMI Karangtengah yang ingin mengimplementasikan aplikasi Sakti. Nah, oke Bapak Ibu, saya izin lanjut. Apa mungkin masih ada pertanyaan kah dari Bapak Ibu atau sudah cukup? Oke, sepertinya sudah cukup ya. Saya lanjutkan kembali, Bapak Ibu. Tadi kita sudah sama-sama bahas mengenai setting simpanan, setting produk baik simpanan maupun pinjaman. Dan saat ini saya akan mensimulasikan untuk bagaimana sih ketika ada anggota yang ingin melakukan transaksi seperti itu, baik itu simpanan maupun pinjaman. Nah, satu persatu kita simpanan terlebih dahulu. Kita buka ke menu transaksi ya, Bapak Ibu. Nah, di menu transaksi ini ada beberapa submenu atau subfitur di dalamnya. Nah, ini ada yang namanya rekening. Bisa kita coba cek terlebih dahulu di buka rekening. Maksudnya untuk apa? Jadi, apakah anggota tersebut ini sudah memiliki rekening? Nah, coba kita cari. Oh, Sylvia belum terdaftar ya di sini. Coba Ayu nih. Di sini oleh Mbak Ayu ya kita bisa lihat informasi terlebih dahulu. Nah, Mbak Ayu di sini itu yang sudah ada di rekening yang sudah terbuka ini di rekening ponsel anggota Bapak Ibu. Coba kita cek bagian simpanan. Nah, ini ya untuk rekening yang simpanan pokok atau simpanan modal seperti itu baik simpanan pokok, simpanan wajib, intinya simpanan-simpanan yang berada di sisi saham. Nah, di jenis simpanan saham ini itu sudah secara otomatis terbuka Bapak Ibu. Jadi dia tidak perlu kita bukakan rekeningnya secara manual. Tetapi untuk simpanan-simpanan yang lain, baik itu di simpanan harian, simpanan berjangka, simpanan deposito, itu kita bisa bukakan secara manual. Nah, tadi kalau misalkan kita nggak ada pada saat simpanan harian tuh nggak ada tulisan otomatis gitu ya, kita tulisnya normal, kita kliknya itu yang normal. Nah, kalau misalkan normal memang tidak secara otomatis untuk dibukakan si rekening simpanannya. Nah, tapi kalau misalkan kita ingin membukakan simpanan, misal di sini simpanan berjangka, bagaimana? Kita tinggal klik yang di sini ada icon buku warna biru. Ini bisa kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini nomor rekening dan lain sebagainya, lalu bisa langsung kita klik simpan. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi ketika kita lihat kembali, di sini sudah terbuka yang tadi rekening simpanan berjangka. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Sekarang kita beralih bagaimana kalau misalkan kita ingin melakukan setoran simpanan.
Ini gampang banget, Bapak Ibu. Kita bisa masuk ke setoran. Lalu kita cari nih nama si orang tersebut. Namanya siapa? Nah, ini biasanya 4 karakter. Itu langsung muncul suggestion. Nah, akan muncul langsung seperti ini. Di sini ada yang namanya nomor slip. Nomor slip ini jadi sudah secara otomatis tergenerate ya Bapak Ibu ya. Di sini nomor slip ada tahun berjalan, bulan berjalan, kemudian juga kode anggota. Lalu di sini ada yang namanya eh, yang transaksi gitu, nomor urut transaksi. Kemudian juga di sini ada yang namanya nomor anggota. Lalu di sini ada namanya dan transaksinya kemana nih? Apakah ke kas atau mungkin ke Bank BCA atau ke Bank Mandiri atau ke Bank BRI? Ini bisa disesuaikan. Untuk tanggal transaksi ini biasanya itu eh, sudah secara otomatis tergenerate di tanggal transaksi hari ini. Seperti itu. Nah, untuk di sini, ketika misalkan Mbak Ayu ini anggota koperasi baru nih, dia ingin melakukan simpanan pokok, setoran simpanan pokok terlebih dahulu. Nah, ini kita langsung sudah ada ya otomatis untuk nominalnya, lalu bisa kita klik setor. Wah, agak nge-lag dia, mohon ditunggu. Ini, apakah data sudah benar? Jika sudah, kita bisa klik OK. Kemudian, sekalian deh simpanan wajib juga bisa kita klik ke hal yang sama. Nah, ini juga bisa kita customize sih untuk angka-angkanya gitu. Dan simpanan sukarela juga misal sekalian simpanan sukarela 15.000 gitu contoh. Bisa kita klik setor. Nah, untuk setara modal kayak gitu ini juga bisa kita apa namanya disetorkan seperti itu. Jadi tinggal klik input nominal, store. Udah beres gitu aja. Nah, selanjutnya kadang ada yang bertanya, Mbak, berarti bagaimana ketika kita ingin melakukan cetak slip? Nah, di sini ada ya Bapak Ibu, baik cetak slip maupun cetak validasi. Ini bisa dimasukin di sini. Nanti secara otomatis apa yang dilakukan oleh user tersebut atau oleh orang tersebut ini dalam melakukan simpanannya seperti itu. Nah, ini dia tuh bukti penerimaan slip uang masuk kayak gitu kan karena sudah menyetor sebesar 155.000 di simpanan pokok, simpanan wajib dan juga simpanan sukarela. Seperti itu. Nah, nanti ini kalau misalkan dari device yang sudah terkoneksi dengan printer, ini bisa langsung kita klik cetak sekarang. Seperti itu, Bapak Ibu, untuk transaksi di setoran simpanan. Itu kalau misalkan mau angsuran juga ini adanya di sini Bapak Ibu. Jadi kalau dia sudah melakukan pencairan pinjaman nanti di sini ada yang namanya angsuran. Di sini juga bisa simpanan harian, simpanan berjangka atau mungkin lain-lain di sini. Seperti itu. Nah, kemudian kadang tuh ada juga case koperasi seperti ini. Mbak, saya ternyata ada salah penginputan. Entah mungkin salah anggota, salah nominal, seperti itu. Nah, itu gimana caranya? Saya ingin menghapus. Apakah bisa? Jawabannya adalah tentu bisa, Bapak Ibu. Gimana caranya? Nah, kita di sini pada menu akunting, kemudian juga menu jurnal, di sini akan secara otomatis masuk transaksi yang tadi kita isi, yang tadi sudah disetorkan. Nah, ketika kita ingin melihat, oh ternyata ada salah nih, setoran simpanan sukarela, ternyata 150.000 kurang nol gitu ya. Ini bisa kita klik koreksi, kemudian kita klik koreksi di sini. Nah, ini sudah secara otomatis koreksi V749 setoran simpanan sukarela. Lalu setelah ini gimana? Setelah ini, setelah dikoreksi, kita bisa melakukan kembali penyetorannya, melakukan kembali transaksinya. Nah, bisa di sini. Misalkan di sini ternyata 150.000 gitu ya, contohnya. Setor. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi nanti sudah secara otomatis saldo Mbak Ayu ini yang sebelumnya 15.000 ini sudah terganti. Jadi di sini saldonya tuh bukan 165.000 tapi saldo yang 150.000 aja. Karena tadi sudah berhasil kita koreksi. Seperti itu untuk pengkoreksian pada jurnal. Ya, nanti langsung masuk lagi nih. Seperti itu. Jadi nanti segala transaksi yang dilakukan oleh aplikasi ini nanti akan terjurnal di sini Bapak Ibu. Jadi kita bisa lebih mudah untuk trackingnya gitu ya. Nah, tapi mungkin ada muncul pertanyaan baru.
Mbak, ini kan sudah secara otomatis langsung terjurnal ya, tapi kenapa di sini ada yang namanya tambah jurnal maupun tambah jurnal antar cabang? Nah, fungsinya apa di tambah jurnal di sini? Ada koperasi yang itu melakukan transaksi yang tidak ada di aplikasi Sakti. Contohnya seperti apa Bapak Ibu? Biasanya itu ada yang misalkan kalau uang masuk di sini ada contohnya sebagai dana hibah seperti itu ya. Atau mungkin sedekah dan lain sebagainya, tapi nggak mau dimasukin sebagai simpanan. Ada yang seperti itu case-nya. Ini bisa dimasukkan sebagai uang masuk. Atau mungkin di sini ada juga yang namanya uang keluar. Nah, uang keluar ini apa maksudnya? Jadi jika koperasi ini seperti bayar listrik, bayar air, bayar misalkan kantor koperasinya gitu, bayar sewa kantor koperasi ini bisa masukkan di sini. Seperti itu. Nanti tinggal kita masukin kredit debitnya di mana. Kayak gitu Bapak Ibu. Untuk fungsi dari tambah jurnal. Nah, untuk transaksi simpanan dulu, apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita masuk ke pinjaman nih Bapak Ibu. Boleh, jika ada yang ingin ditanyakan, saya memberikan kesempatan terlebih dahulu. Baik, dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan nih terkait yang dijelaskan oleh Teh Sylvia tadi, atau mungkin mau dilanjut aja agar sekalian? Oke, silakan Pak Anjar. Terima kasih kalau dia umpamanya masuk proposal permintaan dana di tempat kantor operasi tersebut dimasukkan ke mana itu Mbak itu Pak Silvia? Mohon maaf Pak, maksudnya proposal dana seperti itu ya? Ya sumbangan untuk 700 untuk Maulid Nabi atau kegiatan-kegiatan hari-hari besar agama Islam gitu. Oke, baik. Berarti kan kalau misalkan ada untuk warga setempat seperti itu ya mengajukan proposal kepada koperasi dan koperasi ini memberikan gitu misalkan sumbangan contoh sebesar 100.000 rupiah. Nah ini berarti bisa di jurnalnya di sini Pak pakai tambah jurnal nanti tanggal transaksinya berapa kemudian transaksinya berarti uang keluar ya karena dari koperasi keluar. Nah keterangannya apa bisa ditulis di sini misal sumbangan seperti itu. 17 semuanya kan Mohon maaf bagaimana Pak? Kurang terdengar? sumbangan untuk kegiatan 17 Agustus. Oh, oke, boleh. Sumbangan kegiatan 17 Agustus ya. Ya. Nah, di sini. Ini contohnya seperti ini, terus kemudian juga nomor anggota ini jika berhubungan langsung dengan anggota, tetapi jika tidak nggak apa-apa boleh dikosongin aja. Untuk perkiraan kreditnya ini misalkan kreditnya dari kas, kemudian debitnya kemana ya kita kira-kira di sini. Misal mungkin ke dana sosial kali ya. Nah, bisa terus habis itu nanti kita bisa klik nilai kreditnya berapa, misalkan 500.000 seperti itu. Nah, nanti di sini juga 500.000. Nah, seperti ini ya. Setelah ini bisa kita klik simpan. Nah, nanti secara otomatis masuknya ke sini, Pak. Jadi untuk di sininya debitnya itu di dana sosial, kemudian juga kreditnya di kas. Seperti itu, Pak Anjar. Apakah dapat dipahami? Atau mungkin ada pertanyaan Oke. lanjutan? Oke. Berarti atau umpamanya kegiatan hari-hari memperingati hari Islam umpamanya ada itu kan di pembacaan Isra Mi'raj gitu kan. Itu kan termasuk dana sosial juga dibuat di situ ya, Pak ya. Iya, iya betul, betul seperti itu, Pak. Jadi misalkan dari koperasi ini mengeluarkan uang untuk keperluan dana sosial, bisa kita tetap terjurnal seperti itu ya. Walaupun mungkin memang
tidak ada pilihannya nih sebetulnya di aplikasi Sakti karena kan memang itu hal-hal yang di luar dari transaksi yang biasanya seperti simpan pinjam gitu ya. Kalau ini kan hal-hal yang bersifatnya itu kondisional seperti itu. Operasional kantor gitu gimana itu? Nah, iya Operasional iya untuk operasional kantor kontrak. ya. Ya. Oke. Untuk operasional kantor juga sama Pak, bisa kita masukkan di jurnalnya itu di sini biar semuanya itu apa namanya terrecord ya atau terekam. Jadi misalkan transaksi uang keluar, nah keterangannya ini misal biaya sewa, Hmm. biaya. Listrik pun Iya, dan boleh IndiHome. dititik. Bisa. Bisa kayak gitu. Nah, ini juga bisa kita bisa kita masukkan debit kreditnya kayak gitu ya. Misal di sini Ya, kita ya. pilih debitnya di mana. Seperti itu sih Pak, masih sama intinya. Oke, oke, oke. Uh, uh. Oke. Misal contoh gitu, masuknya ternyata ke perlengkapan, contohnya seperti itu. Ini bisa kita masukkan, misalkan Oh. 650.000. Nanti tinggal kita klik simpan aja, kayak gitu sih. Karena kan memang ini uang keluar gitu kan ya. Hmm. Jadi untuk debitnya di mana, kemudian juga kreditnya di mana. Ini hal-hal seperti itu sih Pak. Terus juga kayak ada biaya listrik, biaya wifi, biaya air dan lain sebagainya. Itu jadi bisa kita masukkan di tambah jurnal. Jadi intinya hal-hal yang memang tidak tersedia. Kalau di sini kan lebih ke simpan pinjam. Tapi kalau untuk biaya operasional kantor dan lain sebagainya atau dana sosial yang bersifatnya kondisional, ini bisa dimasukinnya jurnal manual seperti itu disebutnya Pak. Oke, terima kasih atas informasinya. Oke Pak, terima Saya kasih kembali. kembali. Iya, baik, terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, ini untuk eh, absensi sudah dikirimkan ya oleh tim kami melalui kolom chat Zoom. Boleh Bapak Ibu untuk dapat mengisi link absensinya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu berminat, itu bisa dihubungi oleh tim kami dan mendapatkan harga khusus Bapak Ibu. Harga khusus kepada koperasi yang mengikuti workshop Sakti Center ini. Gitu. Jadi Bapak Ibu eh, jangan khawatir karena untuk peserta workshop ini ada harga khususnya gitu ya. Baik, sekarang selanjutnya kita lanjut ke bagaimana sih ketika ada anggota yang ingin melakukan pengajuan pinjaman seperti itu. Nah, ini kita masuk ke administrasi, kita ke menu pinjaman, kemudian juga kita ke menu pengajuan. Gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengajuan baru. Di sini kita bisa cari anggotanya siapa yang ingin mengajukan pinjaman. Di sini contohnya Mbak Ayu ingin mengajukan pinjaman. Nah, di sini kan sudah secara otomatis nih terisi untuk nama lengkap, kemudian juga unit kerja dan lain sebagainya. Di sini juga ada yang namanya informasi tambahan Bapak Ibu. Informasi tambahan itu ini ada beberapa kolom-kolom yang harus diisi, yang diminta untuk diisi, tapi ada dua kolom aja yang wajib untuk diisi, Bapak Ibu. Maksudnya gimana? Di sini kan ada beberapa kolom di mana kolom-kolom yang lain ini tidak wajib untuk diisi. Jadi, jika tidak diisi pun tidak masalah, dia tetap bisa disimpan. Tetapi eh, untuk ini dia itu untuk dua kolom itu wajib untuk diisi agar bisa disimpan, yaitu status rumah dan juga pekerjaan. Misalkan status rumahnya contoh milik sendiri, pekerjaannya contoh karyawan. Sudah cukup sampai sini aja nggak masalah untuk bisa diisi. Jadi yang lain-lainnya itu boleh diisi sekarang atau mungkin menyusul pada saat misal dari koperasi ini melakukan survei ke anggota tersebut gitu. Jadi sekarang mah diisinya sampai satu rumah, punya pekerjaan itu sudah cukup tidak masalah, tetap bisa untuk disimpan. Selanjutnya yang wajib diisi selanjutnya adalah di pengajuan pinjaman. Tentu ya Bapak Ibu ya, kan kita gimana kita bisa tahu orang itu minjemnya berapa kalau si pengajuan pinjamannya ini nggak diisi. Misal pengajuan pinjamannya itu produknya pinjaman umum, 12 kali angsuran, contoh biaya sekolah sebesar 10 juta rupiah. Pinjamannya contoh yang kedua gitu. Nah, nanti di sini angsuran akan disetornya melalui apa? Apakah tunai kah, debit, atau bank BCA misalkan tunai. Nah, sampai sini bisa kita klik simpan aja.
nanti itu sudah secara otomatis tersimpan. Nah, ini biasanya hal ini dilakukan oleh kasir koperasi, Bapak Ibu. Jadi kasir koperasi cukup sampai situ misalkan, tapi mungkin diharuskan untuk melengkapi yang lain pun nggak masalah. Lagi-lagi untuk PT Sakti Kerja Kolaborasindo ini kita tetap menyesuaikan dengan kebutuhan koperasinya seperti apa gitu. Nah, untuk selanjutnya ceritanya mau dianalis nih mau disurvei kayak gitu atau mungkin oleh account officer atau analis dan lain sebagainya. Itu caranya gimana? Nah, itu kan setelah misalkan melakukan survei ke tempat atau ke rumahnya si peminjam, ini ketika kita ingin mengedit, itu bisa kita pada menu OPR nanti akan muncul di sini tanda icon pensil. Nah, ini bisa kita lengkapi misalkan di data penghasilan dan pengeluaran tiap bulan, contoh. Kemudian juga data tambahan, di sini data tambahan seperti saldo pinjaman dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu bisa sambil dilihat-lihat. Kemudian juga jika peminjam tersebut itu menjamin sebuah pinjaman, jaminan pinjaman ini bisa dimasukkan di sini. Kemudian juga keterangan atau catatan oleh kasir. Lalu analisa pinjaman bisa disampaikan di sini, data tambahan analisa pinjaman, misalkan survei rumah, survei mungkin yang dijadikan jaminan motor seperti itu ya, atau mungkin BPKB dan lain sebagainya. Ini bisa dimasukkan di sini dan bisa juga keterangan hasil surveinya apa. Lalu di sini ada kolektor pinjaman dan di sini ada yang namanya persetujuan pinjaman Bapak Ibu. Nah, persetujuan pinjaman ini maksudnya apa? Jadi jika anggota tersebut itu melakukan pinjaman, nah kita bisa disetujuinya itu di sini persetujuan pinjamannya sebesar berapa kayak gitu ya. Nah, tapi di sini ada tulisan keputusan pinjaman Anda tidak memiliki akses terhadap otoritas pengajuan. Nah, jadi eh, mudahnya aplikasi Sakti atau mungkin yang unik gitu ya dari aplikasi Sakti kita ini bisa yang namanya membatasi Bapak Ibu. Misal saya di sini kan loginnya sebagai kasir gitu ya. Terus abis itu dibatasi oleh admin. Misal contoh kasir ini nggak bisa nge-ACC pinjaman gitu. Atau mungkin kasir ini hanya bisa meng-ACC pinjaman maksimal 5 juta rupiah. Nah, itu bisa disesuaikan di sini Bapak Ibu. Jadi memang semuanya ini mengikuti kebutuhan Bapak Ibu koperasi. Kayak gitu. Nah, ini jadi 10 juta rupiah ternyata saya sebagai kasir biasa tidak memiliki otoritas pengajuan nih. Kayak gitu. Nah, mungkin bisa kita coba cek di sini. Nah, di sini ya. Kalau 0 sampai 5 juta ini kepala kasir, tapi 1 juta sampai 200 juta pokoknya di atas 5 juta rupiah ini bolehnya itu oleh manajer. Nah, ini coba deh kita edit, kita turunin ya. Jadi Mbak Ayu jadi minjem 10 juta, jadinya 5 juta aja coba. Mohon ditunggu sebentar. Nah, di sini pengajuan pinjaman contohnya 5 juta aja deh jadinya biar bisa di ACC. Kita klik simpan. Nah, pas kita balik lagi ke sini, di sini bisa harusnya sih bisa ya. Oh, karena kayak saya kayaknya di sini tuh bukan sebagai kasir deh. User yang saya gunakan kemarin sempat diubah-ubah. Sebentar ya, Bapak Ibu. Ini coba saya ubah kembali untuk settingannya. Jadi biar nanti kita bisa mensimulasikan untuk transaksi pinjaman ya. Soalnya kadang memang kalau akun pelatihan resikonya kadang kayak gini Bapak Ibu. Ada beberapa mungkin yang ingin mencari tahu terkait otoritas terus juga mengubah-ubah tapi nggak masalah. Ini bisa kita perbaiki. Mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Nah, baik sambil menunggu ya Teh Silvi menyiapkan materinya, mungkin dari Bapak Ibu apabila belum mengisi absensi boleh diisi terlebih dahulu ya yang linknya tadi sudah saya kirimkan di kolom chat Zoom karena benefit seperti sertifikat, lalu modul pelatihan dan juga rekaman Zoom akan dikirimkan kepada Bapak Ibu yang mengisi link daftar hadir. Untuk linknya ada di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu sekalian.
Baik, Bapak Ibu sambil menunggu Teh Silvi juga, di sini kami sedang mencari konsultan ya Bapak Ibu untuk fasilitas dan apa yang eh, kualifikasinya ada di banner ya Bapak Ibu. Di sini untuk fasilitas dan benefit yang akan didapatkan apabila Bapak Ibu berminat dan tertarik menjadi konsultan kami. Ini yang pertama ada training eksklusif tentang bisnis dan digital koperasi, lalu ada akses database koperasi di seluruh Indonesia, lalu mentoring dari CEO dan coach koperasi, honor tetap untuk pencapaian target tertentu dan bagi hasil hingga 40% dari omset. Selanjutnya, apa sih yang didapat, apa yang memiliki kualifikasi ya? Yang pertama, passion di bidang koperasi, UMKM, dan bisnis digital. Lalu ada mampu menjadi pendamping, konsultan, dan penggerak perubahan. Dan berorientasi pada hasil dan siap berkembang bersama tim. Nah, untuk apabila Bapak Ibu tertarik ya menjadi bagian dari perubahan besar di dunia koperasi, boleh bisa mengisi linknya di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu. Atau bisa kirim juga CV-nya ke hrd@ptskk.id ya. Oke, sudah ya Mbak Ayu. Nah, Bapak Ibu, ini jika yang berminat untuk menjadi RO kami gitu, yang ingin menambah penghasilan, karena dengan kualifikasi yang sangat mudah itu boleh ya Bapak Ibu untuk mengirimkan CV-nya ke HRD kami. Nah, di sini saya sudah bisa, sebentar, ini saya, di sini ya, sini saya sudah bisa, kemudian eh, jadi nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu, 5 juta, kemudian juga analisa pinjaman dan lain sebagainya nanti jadi yang bisa masuk tuh sebesar 4.800.000. Nah, untuk seperti cadangan resiko, administrasi provisi ini semuanya bisa diatur ya Bapak Ibu ya. Nih, keputusan pinjamannya apakah disetujui, ditangguhkan atau ditolak. Misalkan disetujui, nah di sini akan ada muncul nomor SPP atau SPK. Apa maksudnya? Jadi jika dari koperasi ini menyediakan nomor SPP atau SPK bisa dimasukkan ke sini Bapak Ibu. Nah, tapi jika tidak, biarkan sistem ini mengenerate secara otomatis. Jadi bisa kita klik simpan, nanti di sini akan muncul pop-up. Apakah Anda ingin dibuatkan nomor SPP oleh sistem? Jika iya, boleh klik OK, lalu di sini otomatis kemudian klik simpan. Nah, nanti tadi yang ini kan salah ya, kita ini hapus saja. Nah, di sini nanti sudah ada status pengajuan disetujui. Nah, apakah dari situ itu sudah secara otomatis bisa dikirimkan ke anggota atau nasabah koperasinya itu tidak bisa. Jadi kita harus mencairkan terlebih dahulu. Bagaimana cara mencairkannya? Setelah ini kita masuk ke menu transaksi. Nah, mungkin ini lumayan panjang, tapi biasanya kita ini menyediakan buku panduan yang versi ringkasnya gitu, Bapak Ibu. Jadi memang ini perlu pembiasaan aja. Sebetulnya nggak terlalu panjang untuk apa namanya prosesnya. Nah, ini kita klik, cari, kemudian buka rekening. Di sini kita masuk ke pinjaman. Nah, di sini pinjaman itu sudah secara otomatis ada tombol biru di pinjaman yang tadi sudah disetujui, Bapak Ibu. Nah, di sini kan pinjaman efektif ya yang sudah disetujui. Di sini masuk ke buka rekening, kemudian juga kita isi nomor pengajuannya. Ini sudah secara otomatis di sini, tinggal kita klik. Nah, kemudian di sini ini jika ingin memblokir simpanan gitu misalkan, itu bisa. Dan ini kita bisa langsung klik simpan. Nah, coba kalau kita lihat lagi, nah di sini ya buka rekening kita pinjaman. Bentar, di informasi salah. Aduh, nge-lag.
Nah, di sini informasi rekening. Nah, di sini ya pinjaman efektif, tapi saldonya masih nol. Kenapa masih nol? Karena kita belum proses pencairan. Proses pencairannya gimana? Nah, di sini kita ke tarikan. Kita sama seperti tadi pada saat menu setoran, kita masukkan nama, nanti muncul suggestion. Nah, di sini tarikan, di sini kan ada simpanan modal harian berjangka. Nah, di sini kita di bagian pinjaman. Nanti akan muncul seperti ini, Bapak Ibu, nilai pinjamannya berapa, kemudian juga jangka waktunya, kemudian juga provisi, administrasi, dan lain sebagainya. Jadi, totalnya 5 juta. Nah, yang diterimanya berarti berapa ini? 4.800.000 rupiah ya. Nah, seperti itu. Jadi yang masuk ke anggota pencairan pinjaman itu sebesar 4.800.000. Nah, setelah ini barulah berarti bisa dikasihkan sebesar 4.800.000 karena sudah terpotong seperti biaya provisi, administrasi, dan lain sebagainya. Dan ini juga untuk fungsi dari cetak slip. Seperti itu, Bapak Ibu, untuk kita melakukan pengajuan pinjaman. Nah, di aplikasi Sakti juga kita ini lengkap ya, Bapak Ibu ya. Ada yang namanya, kalau tadi mungkin disinggung oleh dari mana tadi tuh yang Karang Tengah ya, koperasi yang KDMI Karang Tengah tadi terkait SHU. Nah, kalau SHU di aplikasi Sakti ini bisa kita tinggal langsung di ketik-ketik aja kayak gitu. Nah, misalkan SHU-nya ini berdasarkan apa? Apakah SHU-nya ini berdasarkan saldo atau berdasarkan indeks? Kalau saldo itu kan jadi seberapa banyak anggota tersebut melakukan simpanan. Nah, ini ada BJS-nya. Nah, kemudian juga kalau berdasarkan indeks lebih ke ketaatan si anggota tersebut dalam penyetoran pinjaman. Nah, nanti tinggal di sini tahunnya tahun berapa, kemudian juga tanggal prosesnya, lalu alokasi untuk BJS-nya itu berapa gitu atau balas jasa simpanan. Kemudian juga default transfernya bisa langsung kemana, lalu perkiraan debitnya itu di mana. Gitu sih Bapak Ibu. Jadi lebih mudah. Nah, di sini juga untuk BJP atau balas jasa pinjaman. Gitu. Nah, ini juga ada yang namanya perhitungan bunga simpanan, bunga modal. Sebetulnya kalau untuk workshop Sakti Center, kita jarang membahas hal tersebut ya Bapak Ibu ya. Cuman tadi kan ada pertanyaan kita spill sedikit aja. Jadi kalau Bapak Ibu ingin lebih lanjut, kita eh, bisa Bapak Ibu misalkan ingin disosialisasikan, jadi koperasinya nih tertarik gitu kan untuk menggunakan aplikasi Sakti. Nah, ini bisa pasti pada saat pelatihan itu lebih detail lagi untuk SHU-nya. Kayak gitu. Nah, untuk pinjaman ini apakah ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Boleh? Nah, Bapak Ibu, apabila ada yang ditanyakan, dipersilahkan nih. Kebetulan Mbak Ayunya koneksinya jelek, jadi saya juga mungkin dari Pak Sudaya nih dari KDMP Bali, Pak ya. Terus ada Pak Fikri juga, ada Pak ada yang lain boleh tanyakan. Apabila ada yang tanyakan, silakan. Halo, Pak Nengah. Pak, ini sepertinya belum di-unmute, Pak. Pak, coba Pak. Masih oleh host boleh tolong dibantu nggak ya, Mas, kalau ini? Masih termute soalnya. Masih tidak ada suaranya Masih ya. belum ada suaranya nih Pak. Agak bentar. Hmm, hmm, hmm. Bayu, mungkin Bayu udah lagi Bayu. Nah, Pak Nengah udah muncul Nah, nih. bisa. Nah, Oke. sudah Pak. Ya, Silakan Pak, selamat Pak sore enggak?
Em, Mas Dias, Mbak Soalnya Pak, Sylvia, Mbak Ayu. Iya, jadi yang saya tanyakan pertama terkait dengan approval kredit ya. Nah, ketika kita memutuskan kredit itu kan terkadang kita ada namanya komite ya, ada beberapa orang. Nah, di sini apakah di aplikasi ini disediakan enggak fasilitas untuk approval beberapa orang? Kalau tadi saya lihat kan ada dari kasir, ada dari kepala apa namanya dari kepala pinjaman misalnya atau dari manajer kan begitu ya. Apakah ini bisa nanti pengurus juga bisa misalnya approval kredit karena kan kredit itu kan harus berjenjang itu pertama. Terus kemudian kedua, sebelum pencairan kan kita biasanya itu ada perjanjian kredit. Apakah di Sakti Link ini disediakan juga fasilitas seperti perjanjian kredit ya, seperti di aplikasi-aplikasi lain kan biasanya sebelum kredit cair kan itu tanda tangan dulu perjanjian kredit kan gitu. Apakah di sini disediakan juga seperti apa namanya perjanjian kredit beserta aksesorisnya. Mungkin itu aja dulu dua Mas Tias sama Mbak. Ini terima kasih ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Inengah Sudaya. Di sini saya langsung jawab ya Pak. Ini dari KDMP Tanggun Titi ya, dari Bali ya. Nggih, kita sudah daftar, Mbak. Sudah daftar Oh mau pakai iya. Citylink Oh, sudah oke. ngajukan saya. Terima Siap, siap, kasih. siap. Nanti mungkin bertemu kembali dengan tim kami ini Siap. untuk pelatihannya. Oke, Nggih, siap. untuk menjawab pertanyaannya ya Pak, tentunya apa yang tadi disampaikan, apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Inengah Sudaya ini sudah mendukung Pak untuk aplikasi Sakti ini. Yang pertama terkait pinjaman. Nah, untuk pinjaman ini tadi disampaikan kalau misalkan ada beberapa pengurus yang diperbolehkan gitu kan untuk eh, approval pinjaman itu bisa diaturnya di sini. Nah, misalkan otoritas pengajuan pinjaman, kemudian juga nominal minimal maksimalnya berapa, misalkan 0 sampai 5 juta itu bisa di-approve-nya oleh kasir seperti itu. Nah, ini bisa kita tulis kasir, kemudian juga pada saat pensettingan usernya itu bisa diatur, Pak. Jadi misalkan yang termasuk kasir itu si user-user mana aja. Kalau ini kan saya kosong ya. Nggih, betul. Nah, kalau misalkan di sini di bagian manajemen pengguna nanti bisa kita masukkan level-levelnya, masukkan role pengajuannya seperti itu dan juga untuk transaksi pinjaman dan lain sebagainya ini nanti bisa kita sesuaikan. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, apakah bisa atau tidak, mungkin orang-orang tertentu ini bisa meng-approve pinjaman di bawah 5 juta contoh. Terus orang-orang tertentu juga itu yang bisa meng-approve antara 5 sampai dengan 15 juta. Itu bisa kita atur seperti itu. Dan untuk Nggih. yang kedua terkait pertanyaan tentang pengajuan pinjaman itu pertanyaan yang bagus dan memang sudah tersedia di sini. Nah, di sini ya pinjaman kita ini ada yang namanya dokumen. Nah, untuk dokumen itu sendiri fungsinya apa? Ya betul tadi apa yang dikatakan Pak Inengah. Jadi ada beberapa dokumen yang memang perlu ditandatangani. Seperti di sini ada yang namanya surat perjanjian pinjaman. Nah, template-nya ini bisa kita masukkan di sini, Pak. Surat perjanjian. Kalau di sini kan yang bertentangan di bawah ini bla 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 selaku ketua kayak gitu kan ya. Nah, ada pasal-pasalnya seperti itu. Betul ini bisa kita sesuaikan seperti itu. Bahkan di aplikasi Sakti juga kita ini ada yang namanya variabel dokumen pinjaman. Fungsinya untuk apa variabel dokumen pinjaman? Kalau misalkan kita ini kan kalau ini lebih ke kita bisa settingnya secara manual seperti itu ya untuk nama-nama si peminjamnya itu siapa aja. Tapi misalkan di sini atas nama Iwayan Masna ini mau kita hapus gitu, tapi kita masuk ke variabel dokumen pinjaman. Nah, berarti namanya itu siapa nih? Nama anggota itu pakai variabelnya tuh hashtag nama. Nah, jadi kita nggak perlu misalkan masukinnya di sini nama atas nama Iwayan Masna, tapi kita tinggal misal, bentar, ini bisa kita hapus karena template ini bisa kita hapus. Di sini hashtag nama. Nah, kalau udah kayak gini, nanti secara otomatis, Pak, bisa terpanggil pada saat kita melakukan pencetakan. Seperti itu. Nah, pekerjaannya juga ini bisa kita edit-edit gitu, bisa kita panggil variabel aja. Jadi cukup kita panggil variabel. Jadi nggak perlu misalkan ada orang, misal dari satu hari nih ada 3 gitu yang melakukan pencairan pinjaman, terus kita edit satu persatu template-nya itu nggak perlu. Atau mungkin ada yang juga melakukan pencatatan secara manual gitu, nulis manual itu nggak perlu. Karena kita di sini ada yang namanya variabel dokumen pinjaman. Nah, nanti adanya di mana? Pada saat pengajuan, ini kita ada yang namanya cetak dokumen di sini.
Nah, jadi nanti di sini dokumen-dokumennya yang bisa kita cetak nih. Misalkan di sini surat perjanjian pinjaman bisa langsung kita cetak. Nah, coba kita preview tadi yang surat. Oh, ini masih ngetes-ngetes aja. Tadi belum di save sepertinya. Bentar, coba gitu. Oh, ini belum ada template. Jadi seperti itu sih, Pak. Jadi ini misalkan kita tinggal cetak-cetak aja di sini juga bisa. Oh, ini. Nah, di sini ya dengan ini menyatakan langsung namanya tuh langsung atas nama Ayu Dinar. Oke. Ini bisa kita customize-nya itu di sini. Misal coba ya. Sini ternyata saya juga baru melihat ini banyak yang baru ternyata. Nah, di sini ya nama, hashtag nama. Terus misalkan di sini ada lagi nomor anggota. Nah, nanti kita tinggal. Nah, misal di sana ya di surat tes pinjaman. Coba untuk kita ngecek apakah memang benar bisa. Coba kita lihat di sini dokumen di surat tes pinjaman. Nah, di sini ya, jadi gitu secara otomatis namanya juga otomatis atas nama Ayu Dinar, kemudian juga nomor anggotanya. Seperti itu Pak Inengah. Jadi apa yang tadi ditanyakan oleh Bapak semuanya memang sudah tersedia melalui aplikasi Sakti ini. Baik, terima kasih Mbak Sylvia. Jadi ini administratif tapi sangat membantu sekali. Karena Iya, apa? betul. Karena kita tidak melakukan pekerjaan administratif lagi kan begitu. Boleh nanya lagi satu Mbak ya? Boleh banget Pak, boleh Mohon bagaimana Pak? maaf ini banyak nanya. Gak apa-apa Eh, Pak. Mbak terkait dengan ini, apakah ini kan mungkin harapan kita sih, apakah di sini itu ada fasilitas juga bisa ngelink ngelihat apa semacam IDBI gitu, apakah ada fasilitas seperti itu Mbak? Karena apa namanya cara kita untuk menilai pertama kali kalau ada yang mengajukan pinjaman itu kan tentunya kita akan melihat di mana-mana saja dia punya pinjaman, terus bagaimana kolektivitasnya akan begitu ya, barangkali ya ini harapan kita kalau bisa. Terima kasih Mbak. Oke, baik Pak. Berarti itu lebih ke BI checking ya Pak ya, credit scoring Iya, seperti itu. iya Oke. betul. Untuk fitur tersebut sudah ada Pak di PT Sakti Kerja Kolaborasindo ini. Apalagi khususnya untuk koperasi yang baru mendaftar itu kita ada yang namanya fitur EKYC atau I Know Your Customer. Maksudnya apa? Jadi jika ada anggota yang mendaftar, itu nanti kita bisa misalkan menginputkan untuk KTP-nya. Nah, nanti bisa langsung kita ke scoring gitu Pak, BI checkingnya itu berapa. Jadi apakah orang tersebut ini memang mungkin di BI checkingnya itu namanya bersih atau tidak itu kita bisa. Cuman kalau untuk paketnya itu 20 ya Mas ya? dua Oh, puluh baik. kali ya. Pak, jadi terkait itu tuh, ini kita lebih kayak kece sih Pak. Jadi nggak langsung ke BI checkingnya atau ke OJK, jadi lebih memfilter ketika eh, pinjaman sebelumnya di koperasi itu seperti apa sih Pak. Jadi nggak langsung ke kita nggak bisa akses ke BI checking sana Pak, tapi kita hanya bisa memprediksi sih seperti itu sih Pak. Jadi Oh, nggak siap. apa di hasilnya itu tidak dijelasin kok kan kalau BI checking kan biasanya kan ketika dia ada pinjaman atau pinjaman uang kan muncul tuh Pak di mana aja mungkin di bank A, di bank B atau di aplikasi A, aplikasi B. Nah, kalau ini hanya persentasenya saja Pak, seperti itu sih Pak. Hanya nilainya Oke. aja. Jadi itu tidak langsung apa namanya secara detail, hanya gambaran aja buat koperasi sebagai pertimbangan buat pencairan sih Pak. Gitu Pak. Oke. Terima kasih Mas Dias, Mas Siap. Sylvia. Enggak. Ya. Oke, Oke. terima kasih banyak Pak Inengah dan tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Dias. Mungkin kalau secara ngeling langsung ke BI-nya itu tidak bisa ya, tetapi kita Iya. ini bisa melakukan persentasenya gitu. Kira-kira orang tersebut ini persentasenya itu berapa? Kan kalau misalkan semakin besar persentasenya berarti memang orang tersebut itu kredibel seperti itu mungkin ya bahasanya atau bisa dicairkan pinjamannya seperti itu. Oke, mungkin dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin bisa kita lanjutkan mungkin ya?
Oke, sepertinya kita lanjutkan. Nah, kalau di sini untuk dokumen pinjaman tadi kita sudah membahas mengenai transaksi simpan pinjam gitu. Jadi memang betul juga apa yang dikatakan oleh Pak Inengah tadi bahwasanya melalui aplikasi Sakti ini kita ini karena sudah secara sistem semuanya, jadi tinggal diklik-klik aja. Jadi benar-benar sangat memudahkan untuk Bapak Ibu gitu. Jadi Bapak Ibu berkooperasi ini memang karena kan sesuai dengan tagline dari Sakti ya bahwa Sakti ini ingin koperasinya ini lebih mudah seperti itu. Dengan koperasi digital ini semuanya bisa menjadi lebih mudah. Nah, itu juga maka dari itu kita wujudkan dalam aplikasi Sakti ini. Dan juga melalui aplikasi Sakti ini, kan kalau kemarin kita sudah membahas mengenai aplikasi Sakti Link yang mana itu bisa di aksesnya itu oleh seluruh anggota seluruh anggota koperasi. Nah, di sini kita coba bisa mensimulasikan untuk mengajukan pinjaman di handphone anggotanya masing-masing, Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi, selain untuk pinjaman ini, misalkan ingin pengajuan, jadi selain anggotanya ini harus datang ke kantor koperasi, tapi anggota juga bisa melakukan pengajuan pinjaman secara mandiri melalui aplikasi SaktiLink, Bapak Ibu. Nah, mungkin boleh dibantu untuk share screen mungkin oleh Mas Dias atau Mbak Ayu terkait pengajuan pinjaman ini nih. Jadi nanti tuh tenang aja Bapak Ibu semuanya itu bisa terintegrasi. Boleh dah saya Mbak, bentar. Oke. Jadi nanti bisa tetap langsung masuk ya. Hmm. Sudah muncul ya Mbak? Masih belum sih Mas? Oh belum. Oh Sepertinya. iya. Oh belum saya skip. Belum saya share. Maaf. Ini saya share dulu. Oke. Iya. Saya baru login aja. Belum saya share tapi. Udah. Oke, ini ya Bapak Ibu ya. Di sini melalui aplikasi Saktilink, di sini kan kalau Mas Dias nih sudah terdaftar di untuk koperasinya ini koperasi yang pelatihan ini ya Sakti Multi Stakeholder Corp Strip Training Only. Nah, mungkin kemarin Bapak Ibu sudah dibahas mengenai apa itu perbedaan dari aktivasi registrasi. Nah, kalau Mas Dias ini sudah punya akunnya, kita tinggal login. Jadi bisa kita masukkan nomor ponsel. Waduh, sandinya udah susah itu Bapak Ibu. Saya juga nggak kelihatan. Dan nomor ponselnya bisa diisi, kemudian juga sandinya, lalu tinggal kita klik login. Nah, setelah login, kita muncul tampilan seperti ini yang kemarin sudah disampaikan oleh Mbak Ayu. Dan di sini ada info promo spesial dan lain sebagainya. Kalau kita hari ini fokusnya ke pinjaman, bisa nih Bapak Ibu masuk ke menu pinjaman. Itu ada nah itu sudah di itu ya sama Mas Dias. Di menu pinjaman bisa diklik, kemudian juga ini ada yang namanya simulasi dan juga pengajuan. Jadi melalui aplikasi SaktiLink, anggota tersebut bisa melakukan simulasi secara mandiri untuk pengajuan pinjamannya. Misal, coba tolong boleh diklik Mas Dias di menu simulasi. Nah, di sini bisa kita klik pilih produknya. Nah, ini misalkan pinjaman menurun kali gitu ya. Boleh pinjaman menurun, terus kemudian nominalnya. Nah, ini bisa kita masukkan misal 5 juta gitu, pinjaman menurun. Terus bunganya ini kan sudah secara otomatis gitu, 24% atau mungkin bisa diedit juga gitu di sini. Misal jadi 12% contoh mungkin. Nah, untuk periode angsurannya kita ingin berapa kali? Misal 5 juta ini mau kita angsur 6 kali. Nah, ini langsung bisa kita klik hitung. Nanti secara otomatis langsung direkomendasikan oleh aplikasinya. Jadi kita bisa melihat si pokoknya berapa, kemudian juga jasanya berapa, dan tiap bulannya selama 6 bulan ini kita berapa nih setiap bulannya mengangsurnya dimulai dari 884.000 sampai di bulan terakhir itu sebesar 838.000. Nah, walaupun di bawahnya juga ada tulisan bahwa ini hanya untuk simulasi. Untuk lebih lanjutnya silahkan hubungi staf koperasi karena mungkin ada beberapa koperasi yang menerapkan kebijakan-kebijakan tertentu seperti itu. Jadi ini mah buat gambaran aja dari anggota koperasinya. Jadi biar anggota koperasi juga dia bisa mengestimasikan nih, oh iya ternyata pemasukan dan pengeluaran saya setiap bulannya seperti ini. Kira-kira cocok nggak ya untuk melakukan atau untuk meminjamkan ini dengan periode angsurannya sekian seperti itu. Dan untuk selanjutnya di sini bisa melakukan pengajuan pinjaman. Nah, ini di bawahnya itu ada namanya menu pengajuan ya Bapak Ibu.
Nah, sebelumnya di sini sudah terdaftar bahwa dari Mas Dias ini mengajukan pinjaman sebesar 1 juta rupiah dan ini pengajuannya masih diproses. Jadi kalau misalkan masih diproses, memang tulisannya seperti itu. Dan jika ingin mengajukan, ini bisa kita klik tambah di sini, Bapak Ibu. Di sini Pak Rodo ada pertanyaan. Izin menu pinjaman di beranda aplikasi Saktilinknya di mana ya? Itu ada di beranda, ada di sebelah kanan, sebelahnya listrik pasca bayar, Pak Rodo. Nah, di sini nih, di pinjaman. Di sana ya sudah diberi tanda oleh Mas Dias nih. Seperti itu. Nah, di sini kan ada Sakti Multi Stakeholder. Nah, untuk Pak Rodo masuknya kemana nih, Pak? Untuk operasinya, apakah digital co-op, Pak? Kalau digital co-op itu memang kami tidak ada fitur pinjaman, Pak. Nah, Pak Rodo jadi saat bisa disetting Mbak ini ya. Jadi apabila koperasi belum ingin mengaktifkan fitur pinjaman di apa namanya di aplikasi itu bisa Pak, apa Bapak Ibu. Jadi ini sesuai regulasi koperasi sih. Seperti itu. iya, seperti itu. Jadi Pak Rodo Mbak kan, Silvi, ya, mohon izin hmm? tadi tadi nggak lupa bikin mic apa. Jadi itu waktu Juni lalu pernah saya apa ikut apa workshop di bulan Juni lalu pertama kali. Terus apa di digital co-op bener waktu Oh, itu. oke. Iya, kalau misalkan untuk digital co-op itu kan memang koperasi koperasinya Sakti gitu ya. Jadi itu memang betulan Sakti membuat koperasi dan di situ disebutnya digital co-op. Nah, untuk digital co-op ini kita tidak menyediakan pinjaman, Pak. Jadi memang dinonaktifkan untuk menu pinjamannya. Jadi memang kalau misalkan tidak ada, memang settingannya. Jadi tadi betul apa yang dikatakan oleh Mas Dias untuk setiap koperasi ini regulasinya seperti apa. Misal ada koperasi yang tidak mengaktifkan pinjaman seperti itu juga bisa dinonaktifkan. Nah, kemudian juga jika koperasi ini sebetulnya dia ada pinjaman, tetapi tidak tidak menyediakan untuk pinjamannya itu dilakukan via aplikasi Saktiling, jadi langsung datang ke kantor koperasi. Seperti itu. Jadi itu dikembalikan lagi kepada kebijakan koperasinya masing-masing. Seperti itu, Pak Rodo, mungkin bisa disimak yang ini aja ya, karena ini pakainya training only. Terima kasih infonya Oke, Mbak Silvi. Semoga baik. membantu. Iya, siap. Terima kasih kembali Pak Rodo. Dan terima kasih juga sudah ditanyakan. Jadi Bapak Ibu yang lain juga bisa tahu nih ternyata yang memang di aplikasi Sakti tuh ada keunggulan lain seperti itu. Boleh tolong dilanjut Mas Dias di sini ke pinjaman, kemudian juga simulasi. Lalu kita klik tambah ya di sini untuk tambah pengajuan. Nah, bisa di sini pilih produknya, misal pinjaman umum, kemudian juga nilai pinjamannya berapa, misal berapa nih? 8 juta kali ya. Coba kita 8 juta rupiah, kemudian jangka waktunya misal 12 gitu. Nah, tujuan pinjamannya apa ya? Kira-kira 8 juta. Renovasi rumah deh boleh, renov rumah gitu ya. Jaminannya nih, misalkan apa yang dijaminkan? Contohnya BPKB gitu. BPKB motor boleh. Penghasilannya berapa? Misal, nah 5 juta rupiah. Wah, 50 juta. Oke, di sini bisa, ya nggak apa-apa lah kita 50 juta aja lah. Kemudian di sini ajukan pinjaman, bisa langsung diklik ajukan pinjaman Bapak Ibu. Nah, di sini akan ada sukses gitu ya. Jadi di sini ada yang terbaru bahwa dari Mas Dias ini mengajukan pinjaman sebesar 8 juta rupiah pada tanggal 16 September 2025. Status pengajuannya ini masih belum diproses. Seperti itu. Lalu kemudian kita lanjut Bapak Ibu. Nah, oke, betul nih apa yang disampaikan oleh Pak Rodo. Mohon izin, saya coba ganti koperasi menjadi Sakti Multi Stakeholder Corp Strip Training Only. Ada pengaturan ganti koperasi, boleh Pak? Kalau memang sudah terdaftar di Sakti Multi Stakeholder Corp Strip Training Only, itu boleh kita lakukan ganti koperasi aja. Seperti itu. Nah, tadi sama Mas Dias itu sudah simulasikan bagaimana cara pengajuan pinjaman melalui aplikasi Saktiling ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa melihatnya di mana nih? Kita kembali lagi ke yang Saktiling dashboard Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih ingat, pelatihan.icop.id tapi slashnya itu pakai yang slash admin. Nah, di sini kita langsung masukkan.
Nah, di sini kemudian juga ini klik ingatkan nanti, kemudian simpan. Nah, di sini di menu pinjaman. Coba kita cari di sini. Nah, ini akan muncul Bapak Ibu di sini di Saktiling admin. Saktiling admin atas nama dia Septa Galuh, kemudian juga statusnya masih belum diproses. Bagaimana cara memprosesnya? Ini kita kalau misalkan kita mau lihat secara detail kan di sini ya. Nah, kalau kita mau proses, ini kita bisa klik salin data Bapak Ibu. Klik salin data di sini. Lalu apakah sudah bisa dicairkan? Tidak. Tapi kita kembali ke sini, kita ke menu pengajuan. Nah, muncul di sini Bapak Ibu. Untuk yang tadi Mas Dias. Mas Dias tuh tadi ya. Padahal di apa namanya? Dimasukinnya tuh diajukannya itu melalui aplikasi Saktiling, tapi bisa terintegrasi ke aplikasi Sakti Online. Nah, sesuai dengan mungkin yang kemarin sudah disampaikan oleh Mbak Ayu bahwa kedua aplikasi Sakti ini terintegrasi satu sama lain, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau memang seperti tadi nih Pak Inengah Sudayana ya, itu ingin mengimplementasikan dan sudah mendaftar itu suatu kabar yang sangat baik gitu ya karena memang untuk aplikasi Sakti ini sudah bisa mendukung berbagai pengintegrasian aplikasi yang sudah kami buat seperti itu. Jadi antara aplikasi Sakti Online, Sakti Link, dan lain sebagainya itu bisa saling terintegrasi satu sama lain. Nah, kalau yang ini mah tinggal sama yang kayak tadi gitu ya Bapak Ibu. Misalkan mau disetujui kah atau mungkin mau ditolak, ditangguhkan seperti itu. Misalkan ditangguhkan dulu deh gitu. Bisa ya nggak ya? Nah, tinggal kita klik simpan, nanti ditangguhkan. Nanti sewaktu-waktu, jika kita ingin misalkan, oh oke, jadinya gini nih, kita coba disetujui aja. Ternyata bisa, ini tinggal bisa kita edit. Kita edit di sini, lalu kita klik disetujui, nanti akan muncul. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Kita untuk melakukan simulasi transaksi simpan pinjam melalui aplikasi Sakti. Nah, bagaimana nih dari Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau dari saya cukup ya untuk materi pada sore hari ini sudah sore sepertinya. Sudah dicukupkan untuk materi mengenai simpan pinjam ini. Jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, boleh mangga ditanyakan. Bayu, kenapa di aku nggak ada suaranya ya? Di Mas Dias adakah? Bayu suaranya. Halo, Oh, halo, cek. nah Nah, udah ada. nah, Kayaknya Mas Udah Dias ada karena ya, satu Teh? ruangan deh, jadi tetap terdengar itu. Mohon maaf, Bapak Ibu semua. Baik, mungkin dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait materi yang telah diberikan oleh Teh Sylvia? Boleh langsung on mic ataupun di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu sekalian. Oke, di sini di kolom chat ada dari Pak Warjo ya, dari Ketua Koperasi DMI Karangtengah minta proposal penawaran dari Saktiling. Mungkin ini akan dikirimkan oleh Mas Rama atau Pak Dias ya Pak untuk di WA ya Pak? ya Bayu. Tadi Boleh. saya udah saya cek sih ternyata Pak Warjo sudah sempat ngisi asesmen. Nanti kita buatkan Pak ya terkait penawaran Kata resminya. Pak tadi kata Pak Ketua Mm-mm, nggak usah udah tahu tadi udah kesini yang ngumpul. mm-mm. Terus dia bilang Ketua bilang udah coba Oh, oke penawaran siap. mereka bilang begitu. Oke siap Gimana? baik Pak. Langsung aja Pak ntar Pak. Ya, Mhm. Siap Pak. itu aja sih. Oke Tapi siap Pak. anggota koperasi kita baru dikit, Oke baru Pak. 36 Nah, sampai 40 lah. itu Pak. Nah kan itu apa namanya? Pengisian profil tersebut kan jadi kita tahu nih kondisi kondisi koperasi seperti apa. Jadi nanti kita bisa bisa menyesuaikan juga seperti itu Pak. Karena di Sakti Gitu. itu kita nggak ada apa namanya daftar harga atau previs harga atau yang tentu gitu Pak. Jadi kita menyesuaikan kebutuhan koperasi baik itu dari jumlah anggota, besaran usaha dan lain-lain gitu sih Pak. Jadi kita arahkan untuk mengisi profil dulu. Oh, Nanti jadi mungkin,
saya isi apa tuh nanti tuh? Tadi udah Pak, udah diisi. Nanti saya buat langsung aja. Kemarin kemarin udah saya cek, ternyata udah diisi untuk asesmennya. Oh, baik, baik. Oke. Ya Pak, Terima kita proses. kasih. Ya. Ya Pak Warjo, enggak. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi. Boleh. Nah, Oke, mungkin ini saya langsung aja kali Mbak ya, boleh penawaran, Pak Dias, boleh silakan. penjelasan penawaran sedikit terkait aplikasi Sakti ini. Eh, hmm, udah muncul ya. Oke. Udah muncul Pak ya? Nah, baik jadi ini Bapak Ibu merupakan penawaran khusus paket implementasi platform Sakti. Itu solusi digital untuk operasi yang lebih mudah dan aman itu ditawarkan khusus bagi peserta dari workshop Sat Center. Nah, biaya implementasi itu investasi itu ini kita berbeda dengan operasi-operasi yang tidak mengikuti kegiatan kegiatan ini. Jadi ini yang pertama ada beberapa paket jadi Bapak Ibu ya ini untuk itu baik itu dilihat dari jumlah anggota, jumlah aset dan lain-lain. Nah, ini yang pertama itu ada paket starter pack atau paket rintisan. Ini tuh untuk operasi baru Bapak Ibu. Jadi biaya implementasi itu di 3 juta rupiah. Nah, itu sudah termasuk pelatihan users 2 hari secara online dan bisa berulang. Lalu sudah di setup platform saksi juga. Nah, sebagai informasi juga, mungkin kemarin ada yang terlewat. Fast Sakti ini bukan aplikasi Bapak Ibu ya, jadi web based. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses aplikasi ini di browser seperti itu Bapak Ibu. Lalu termasuk juga sertifikat workshop, lalu buku panduan, support online selama 1 tahun lewat WhatsApp dan Zoom. Nanti juga di sini akan dibuatkan grup khusus antara Sakti dan koperasi yang bermitra dengan Sakti. Lalu terdapat juga landing page web Kopedi selama 1 tahun. Nah, nanti di tahun berikutnya itu ada apa namanya dikenakan kembali biayanya. Nanti kan disesuaikan. Nah, landing page ini gunanya untuk pengenalan koperasi ke masyarakat umum dengan domain koop.id seperti itu. Lalu karena ini koperasi baru, jadi tidak ada migrasi data. Nah, lalu selain ada biaya implementasi juga ada biaya bulanannya untuk apps dan cloud server. Ini itu paket layanan Saktiling dengan biaya per bulan itu 200.000 untuk anggota di bawah 100 anggota dan 350.000 per bulan untuk 100 hingga 250 anggota dengan aktivasi Saktiling maksimal di 250 anggota. Ini sudah termasuk paket EKYC tadi itu untuk OCR, verifikasi NIK, dan selfie pada aplikasi Sakti sebanyak 20 kali setiap bulannya. Nanti apabila kebutuhan koperasi itu lebih dari 20, nanti bisa disesuaikan kembali. Nah, ini tuh kriteria untuk koperasi yang baru berjalan dengan anggota di bawah 250 dan aset kurang dari 1 M. Lalu selanjutnya ada Gropek kalau pakai tumbuh. Ini biaya implementasinya itu 5 juta. Nah, ini sudah termasuk paket sama seperti tadi Bapak Ibu ya. Pelatihan sudah selama 2 hari secara online. Lalu setup platform sakti, sertifikat workshop, buku panduan, supaya satu online selama 1 tahun, WA dan Zoom nanti diperpanjang juga, ada landing PK juga, dan ada migrasi datanya. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir apabila sudah ada pencatatan sebelumnya, mungkin 100 anggota, 1.000 anggota, 20.000 anggota, nanti kita bantu untuk migrasi datanya seperti itu. Dan untuk paket layanan bulanan Saktiling apps dan cost server itu di 500.000 per bulan dengan Saktiling, dengan aktivasi Saktiling maksimal di 250 anggota. Dan apabila aktivasi lebih dari 50 itu akan dihitung 5.000 per anggota per bulan. Jadi ketika ada 251 berarti 500.000 plus 5.000 rupiah seperti itu. Lalu termasuk paket TKSI juga. Ini untuk kriteria koperasi anggota di bawah 500 anggota dengan aset kurang dari 1 M. Lalu selanjutnya ada paket development atau paket pengembangan. Sama seperti tadi poinnya. Ini biaya implementasi di 8 juta dan paket layanan bulanannya itu di 70.000 per bulan dengan salary maksimal 400 anggota. Ini sudah termasuk paket TKSI juga dengan kriteria 500 sampai 1.000 anggota dengan aset kurang dari 3 M. Lalu selanjutnya ada paket bisnis atau bisnis pack di biaya implementasi 10 juta
Itu paket bisa pakai sama 2 hari, harus cetak pasar sakti, buku panduan juga sama dengan mengisi data juga, ada landing page juga, lalu ada apa namanya di bulanannya itu Saktilina apps dan cost saver itu di 1 juta per bulan dengan Saktiling maksimal 500 anggota. Lalu ini kriteria untuk koperasi dengan anggota 1.000 sampai 2.000 anggota dengan aset kurang dari 5M. Selanjutnya ada paket custom, ini untuk koperasi dengan anggota lebih dari 2.000 anggota atau aset lebih dari 5M, nanti bisa menghubungi kami di tim Bisdev dengan nomor 087763644626. Nah, dari paket-paket tadi itu di sini kan ada pelatihan user 2 hari secara online ya, tapi di kami itu bisa menyediakan secara online dan offline. Tapi apabila offline itu nanti akan ada biaya tambahan juga disesuaikan Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ini perangkat penahan khusus untuk yang mendaftar sebelum 27 September 2025 itu ada free layanan pakai Saktiling selama 2 bulan, lalu free 1 unit printer mini Bluetooth dan buku koperasi dan soalnya dan praktik hukum Indonesia. Nah, untuk form pendaftaran itu ada di https. Nah, ini nanti akan dikirimkan bersamaan dengan materi dan rekaman Zoom di Selasa depan seperti itu. Nah, kita juga ada apa namanya program khusus platform Sakti Merah Putih. Nah, ini sudah diketahui kemarin terkait apa namanya menyambut HUT RI kita menunjukkan platform Merah Putih. Ini khusus untuk apa namanya program khusus untuk koperasi KDMP atau KMP. Nah, untuk beberapa koperasi yang sudah mengisi form terlampir nanti akan kami tindak lanjuti. Dan insya Allah akan pada bulan September ini sih untuk implementasi seperti itu. Nah, untuk yang belum silahkan mengisi form tersebut seperti itu. Seperti itu Mbak Ayu terkait Oke, baik. Terima kasih Mas penawarannya. Dias. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian terkait materi dan juga penawaran menarik yang disampaikan oleh Mbak Sylvia dan Mas Dias, boleh langsung apabila ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan di kolom chat Zoom ataupun on mic langsung ya, Bapak Ibu. Mungkin dari Pak Anjar, Pak Rodo, lalu Pak Agus, Pak Inanga, dan Pak Warjo, apakah ada yang ditanyakan, Pak? Atau mungkin sudah cukup jelas ya terkait materi dan penawarannya? Oh iya. Mm-mm. Boleh silakan, Pak. Gimana Pak Warjo? Sudah cukup lah ini Don. Oh, Ya, siap. nanti kebetulan ketuanya lagi keluar dulu. Jadi tadi kan sudah ada harga-harganya. Nanti kita Ah, diserahkan aja ketua nanti dah. siap. Gitu. Oke Pak. Mm. Siap Pak. Ya, ya, makasih. Siap Pak. Jangan lupa Pak besok terkait Ya. toko. Boleh Mbak Ayu dilanjut. Oke, mungkin dari Bapak Ibu sekalian apakah ada yang ditanyakan atau mungkin sudah cukup nih terkait materi hari ini? Hmm? Nah, sebelum menutup kegiatan pada siang hari ini, mungkin dari Teh Silvi atau Pak Dia sebelum menutup apakah ada yang disampaikan? Di Pak Robert sudah cukup mohon izin yang perkenalan saya telah karena masih daftar ulang saat ini menaiki seperti itu. Oke baik Pak. Untuk rekaman Zoom akan dikirimkan minggu depan di hari Selasa atau Rabu ya. Jadi apabila dari ibu sekalian belum mengisi link daftar hadir, boleh diisi terlebih dahulu ya karena benefitnya seperti rekaman Zoom dan juga sertifikat lalu materi akan dikirimkan di minggu depan ya Bapak Ibu sekalian. Nah mungkin cukup ya Bapak Ibu sekalian sebelum menutup kegiatan pada siang hari ini, saya ingin menyampaikan juga ya Bapak Ibu di sini ada promo buku ya, buku Koperasi Non Syariah dalam Perspektif Hukum Indonesia yang harganya semula 250 menjadi 150 dan juga apabila Bapak Ibu
mengikuti workshop atau BBS Sakti ini memiliki tambahan diskon yaitu 10% ya. Dan apabila Bapak Ibu berminat untuk link pembeliannya sudah ada di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasi hari ini. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut terkait pelatihan hari ini dan terkait penawaran yang tadi telah disampaikan oleh Madias, bisa menghubungi nomor Sakti Bisdev di 0877 6364 4626. Jangan lupa juga untuk besok ya Bapak Ibu masih ada 2 hari lagi terkait usaha retail dan juga SAKEP. Sampai jumpa di sesi besok di jam dan link yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari tim Sakti. Terima Waalaikumsalam. kasih Mbak Ayu Kak Dias. Selamat sore Mbak Sylvia juga. Selamat sore.